Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya sampai detik ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Larisya Putri Rahayu dari kelas 11 MBIF yang ingin berkesempatan untuk menyampaikan sebuah topik yang berjudul menghargai waktu. Teman-temanku, tentunya kita semua di sini ingin menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses atau manusia yang sukses adalah dia yang mampu mengendalikan waktu sehingga selalu disiplin dan tidak terlambat. Dan manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa mengendalikan waktunya sehingga ia terlambat. Seperti yang Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh." Banyak orang sekarang mengatakan, kan masih muda, kan masih sehat, enggak masalah untuk ini dan itu. Selalu ada kesan masa muda harus dihabiskan dengan kemaksiatan sampai tidak dianggap atau dianggap aneh kalau ada sosok anak muda yang justru tidak mengenal rokok, minuman keras, pergaulan bebas. Padahal baginda Nabi SAW sudah mengingatkan bahwa Allah sangat kagum dengan anak muda yang justru tidak mengikuti hawa nafsunya. Teman-teman, dari contoh di atas kita bisa tahu bahwa mahalnya waktu bagi seorang manusia, terutama seorang muslim. Waktu itu adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah agar setiap muslim peduli terhadap waktunya, bahkan per detik dari waktu yang ada di muka bumi ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Allah bersumpah, walail demi waktu malam, wadduha demi waktu duha, wasubhi demi waktu subuh, dan yang paling umum yang paling sering kita dengar adalah wal asr demi waktu. Pada surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafil husri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran. Di dalam surah Al-Asr secara jelas menyatakan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga, teman-teman. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali, dan hanya mereka yang beriman dan beramal baik yang akan selamat dari kerugian. Teman-temanku sekalian, menghargai waktu berarti kita juga harus mampu mengatur waktu dengan bijak. Lalu bagaimana agar kita bijak mengatur waktu? Tentunya yang pertama, kita harus membuat jadwal harian, mulai dari bangun pagi sampai dengan malam. Dengan membuat jadwal harian, kita bisa lebih terorganisir dan fokus pada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ini juga dapat membantu kita untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua, teman-teman, kita juga harus memprioritaskan tugas. Tentunya teman-teman di sini sudah dewasa dan sudah mampu menentukan mana tugas yang lebih penting dan mana yang mendesak. Yang ketiga, kita harus menghindari pemborosan waktu. Teman-teman, tanpa kita sadari, kita seringkali terjebak dalam aktivitas yang tidak produktif, seperti menonton sesuatu yang berlebihan atau scroll media sosial, TikTok tanpa tujuan. Hal itu sangat membuang waktu kita, teman-teman. Yang terakhir, kita harus juga memanfaatkan waktu luang kita. Teman-teman, marilah kita semua memulai kebiasaan baru dengan mengisi waktu luang kita untuk hal-hal yang baik, seperti membaca Al-Quran, membaca buku, belajar, ikut kegiatan yang positif, nonton atau ikuti kajian, bukan diisi dengan bermain TikTok. Selain itu, teman-teman, contoh menghargai waktu yang sederhana di kehidupan sehari-hari kita itu ada banyak, tetapi salah satunya adalah hargai setiap momen yang kita lalui. Suatu hari nanti, teman-teman akan sadar dan memahami bahwa hadiah terbaik yang orang berikan kepada kita itu bukanlah jam tangan, bukanlah sepatu, bukanlah tas, bukan juga semua apapun yang ada di dunia ini, tapi yang paling mahal yang mereka berikan kepada kita adalah waktu peluang mereka yang mereka sediakan untuk kita.
Maka hargailah setiap momen teman-teman. Kalau ada orang yang mau meluangkan waktu, rela membalas chat kita, rela meluangkan waktu untuk mengangkat telepon kita, dan rela di tengah-tengah produktivitasnya yang sangat padat, dia mau meluangkan waktu untuk bertemu kita. Hargai itu, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hal itu, teman-teman. Karena itu, pesan buat kita semua, jadilah hamba dari Allah, bukan hamba dari waktu. Berdaulatlah atas waktu kita. Ketahuilah mana yang harus diutamakan dan mana yang harus dinomorduakan. Dan jadikanlah waktu kita tunduk pada skala prioritas kita. Dan skala yang paling prioritas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prioritaskan waktu kita hanya untuk Allah. Karena waktu kita yang digunakan untuk Allah, maka itulah waktu yang sejati. Dan waktu yang tidak digunakan untuk Allah, maka itu adalah waktu yang benar atau waktu yang sia-sia. Oleh karena itu, teman-teman, janganlah kita sia-siakan waktu, karena sejatinya waktu itu adalah pendek. Marilah kita semua berkomitmen untuk lebih menghargai waktu agar hidup kita lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat kita aplikasikan tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tentunya tidak luput dari kesalahan, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.